Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat ma'asyal muslimin rahimakumullah. Tiada untaian kata yang patut kita haturkan di pagi yang cerah ini, melainkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam, ihsan, kesehatan, panjang umur, ada waktu, cuaca cerah, negara aman, alhamdulillah, sehingga pada detik akhir ini kita insyaallah digolongkan orang yang minal aidin wal faizin wal maqbulin, orang yang kembali kepada fitrah. Hampir 30 hari kita belajar di madrasah Ramadan. Hampir sebulan suntuk kita belajar jasmani rohani dengan madrasah Ramadan. Maka momentum yang cerah ini, yang baik ini, izinkan khatib memberikan resume terhadap madrasah Ramadan yang telah kita lakukan sebulan kemarin. Apa itu? Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa? Ulama kita memberikan definisi, takwa adalah imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahi. Mampu melaksanakan perintah Allah dan juga kita berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Alhamdulillah, Ramadan telah memberikan kita pelajaran tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah, perintah dan anjuran Rasulullah kita lakukan sejak kita sahur di jam 3, setengah 4 pagi, yang mungkin sebagian orang mungkin lagi ngorok, lagi tidur. Allah gerakin kita untuk sahur. Tasaharu fa inna sahur barakah, kata Rasulullah. Sahurlah kalian karena sahur adalah berkah. Ibu-ibu luar biasa, istri kita, mak kita, saudari kita yang luar biasa datang, bahkan mungkin bangun lebih awal. Jam 2 dia sudah bangun, nyiapin santap sahur kita, nyiapin nasi lauk-lauk kita. Luar biasa. Ini madrasah Ramadan yang jangan sampai hilang begitu saja. Habis kita sahur, belum tidur, kita segera untuk datang ke masjid. Bagi laki-laki untuk sholat subuh berjamaah dengan mata sayup-sayup, mata mungkin ngantuk-ngantuk, kita lakonin, kata orang Betawi. Supaya apa? Kita diikuti orang yang takwa. Belum lama subuh kita pun gak sempat untuk tidur, baca Quran. Ada rasa untuk melazimkan Quran di bulan Ramadan. Sambil menguap-nguap kita lakonin itu baca Quran. Masya Allah. Mungkin yang kerja tak sempat, mungkin merem dikit, langsung mandi, siap-siap menuju kantor kerja. Masya Allah. Dalam kondisi mungkin yang masih mengantuk karena jam 2 sudah bangun, tapi tetap dilakoni untuk bekerja, dilakoni untuk mencari nafkah untuk keluarga. Siang hari baru terasa mungkin ngantuk, tetap dilakoni mungkin sampai pulang ke rumah. Pulang ke rumah mungkin dalam kondisi yang sangat luar biasa capek lelahnya. Di perjalanan bagi mungkin kaum bapak melihat orang-orang yang asyik makan minum di pinggir jalan. Enaknya itu makan es, enaknya makan itu siang-siang di rumah makan. Rasanya kita pengen, nggak ada yang tahu itu. Kalaupun kita singgah ke rumah makan, nggak ada yang tahu insya Allah. Tapi kita nggak lakonin. Kenapa? Kita takwa kepada Allah. Kita nggak berani melanggar larangan Allah. Capek iya, panas iya, lapar iya, kita lakonin. Pulang ke rumah baru belonjor kita, siap-siap buka puasa, baru banget itu makan sepiring, baru banget mungkin ngerapos batang, udah azan isya, pengen rasanya 2 batang, enakan kali ini. Enggak kita lakonin. Segera kita ke masjid untuk isya. Belum kenyang kita isya, Allah kasih itu sunnah tarawih. Ada yang 11, ada yang 23, Masya Allah. Kalau ikutin badan enakan tidur pak, enakan ngorok mungkin, tapi tetap kita lakonin tarawih itu. Yang 11 kayak, yang 23 kayak, alhamdulillah masih dilakonin. Masya Allah. Pulang ke rumah tadi mungkin yang belum sempat makan nasi dulu.
Nggak langsung tidur, mungkin ada yang merajaah lagi, baca Quran lagi, baru tidur sebentar, udah jam 2, setengah 3. Bangunin istri, bangunin suami, bawa anak, Masya Allah. Bukan sehari kita lakonin Bapak Ibu, sebulan suntuk kita lakonin yang kayak begitu. Dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi lapar, dalam kondisi Masya Allah. Apalagi mungkin menjelang malam akhir, 10 malam akhir Ramadan, ada yang itikaf di masjid, Masya Allah. Rasa-rasanya melek mungkin 2-3 jam doang. Kita lakonin demi apa? Mengharap doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tapi subhanallah Bapak Ibu yang mulia, walaupun katanya kerja, tapi Allah kasih rezeki luar biasa di Ramadan ini. Masya Allah. Ini jangan sampai kita sia-siakan madrasah Ramadan ini. Harus kita ulangi lagi nih. Jangan nunggu setahun akan datang. Dengan apa? Man sama Ramadhana summa itba'ahu sitta min Syawal kana laka shaumid dahr. Orang yang puasa Ramadan 30 hari, kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia kata Rasulullah puasa setahun. 30 hari Ramadan dikali 10, 300. 6 hari Syawal dikali 10, 60, sama dengan 360 hari atau 1 tahun. Masya Allah, DKM dan semua jamaah yang mulia, ini bisa kita tularkan. Kalau bahasa sekarang bisa kita kopas, bisa kita amati, tiru modifikasi. Ayo, mungkin bisa kita sahur bersama-sama di masjid Syawal. Kali kalau tiap hari mungkin belum sanggup, Senin Kemis aja deh. Seninnya Syawal, Kamisnya Syawal, nanti Senin lagi Syawal, Kamisnya Syawal. Supaya ini kebiasaan yang luar biasa ini sahur enggak hilang begitu saja. Enggak usah repot-repot. Ibu yang Anda makan di rumah, bawa ke masjid kita sahur bareng, mungkin misalnya. Supaya Pak ada rasa kebersamaan di situ. Nanti juga sama sahur, nanti tak kalah buka puasanya pun sama. Ayo Bapak Ibu yang punya rezeki, ini Senin kita buka puasa Syawal di masjid misalnya. Ini kita kopas kemarin tak kalah bulan Ramadan. DKM membuat jadwal kan, selama 30 hari. Siapa petugas takjil, 6 orang, 10 orang ini hari Senin. Si A bawa kolak, si B bawa es kelapa, si C bawa gorengan. Itu bisa sebulan suntuk. Kenapa kita nggak bisa kalau 6 hari doang? Insya Allah bisa. Mungkin Ustadz kalau minggu pertama belum bisa, masih lebaran jauh ini, boleh nanti aja minggu kedua. Minggu kedua Ustadz mau pulang kampung, oke kalau gitu minggu 3 aja dah, masih bisa. Ini bagian daripada bagaimana semangat madrasah Ramadan bisa kita kopas, bisa kita copy paste dengan puasa Syawal. Mungkin bisa ya diafirmasi ini oleh DKM, bagaimana 6 hari ini bisa kita sahur bersama, buka puasa bersama, mungkin di hari Senin Kamis atau mungkin hari libur Sabtu Ahad. Yang penting masih di bulan Syawal. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua Pak, madrasah Ramadan ikhlas. Allah ajarkan kita ikhlas Bapak Ibu yang mulia. Yang sahur, anak kita walaupun puasa, ada mungkin rasa, wah jangan lupa ya kalau 30 hari puasa baju 3 setel. Iya, enggak apa-apa anak kecil, kita lakonin Pak. Biarin kita kasih reward. Ikhlasnya masih setengah-setengah. Tapi kita subhanallah enggak ada yang ngasih reward. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi mungkin lapang rezeki kita atau mungkin sempit rezeki kita lakonin puasa Ramadan. Kita lakonin bisa punya makanan untuk sahur. Kita lakonin untuk bisa makan takjil. Bahkan kita lakonin anak bini kita beli baju lebaran. Bentuk keberkahan ini Allah berikan kepada kita sekalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bersawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada kita wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangka. Ada aja yang bawa makanan, ada yang ngasih parcel, ada yang ngasih sarung, ada aja cara Allah. Kalau ini sudah kita buktikan Allah mendebarkan rezeki yang luar biasa. Kenapa? Karena kita
didemenin sama Allah Subhanahu wa taala. Fardu-fardunya dan sunnah nabinya kita jalanin. Maka Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura, bila penduduk sebuah negeri, sebuah kampung, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim, maka pasti kami akan bukan pintu keberkahan. Barakat jamak muannas salim. Dan awalnya Allah menggunakan lau, harfu syartin. Maka jawabnya lafatahna. Maka pasti kami akan bukan pintu keberkahan minas sama'i wal ard, di langit dan bumi. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Semangat keberkahan Ramadan ini mesti kita harus tular. Kita harus kompas lagi dalam bentuk-bentuk yang lain agar keikhlasan kita muncul kembali. Salat kita tahu gerakannya, puasa tahu mungkin, zakat tahu, haji tahu, tapi puasa nggak ada yang tahu. Itulah kenapa Allah berfirman dalam hadis kursinya, as-saumu li, puasa itu untuk aku, wa ana ajzibi, dan aku akan mengajarnya. Kenapa? Keikhlasan. Bisa jadi di rumah kita buka kita sahur, di kantor kita makan, nggak ada yang tahu. Maka keikhlasan tumbuh di situ. Nggak ada paksaan, nggak ada sebuah punishment atau mungkin sebuah larangan, enggak, tergantung kita. Ikhlasan muncul. Nah, bila keikhlasan ini kita munculkan kembali dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kalian untuk ibadah dengan ikhlas. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Apalagi sabar. Puasa diri kita sabar. Haus siang hari sabar nunggu maghrib. Lelah lemas udah sore sabar nunggu maghrib. Kita lakoni. Ngantuk-ngantuk ibu-ibu masak sahur dilakoni. Kita baru pulang kerja tetap untuk salat tarawih di masjid dilakonin. Sabar. Masya Allah. Kalau udah sabar Allah demen sama kita. Allah demen sama kita, Masya Allah. Bila sabar ini pun kita tulat, kita lakoni, kita kopas lagi ba'da Ramadan, kesabaran kita akan munculkan dalam semua hal. Allahu akbar walillahil hamd. Apalagi jaga lisan. Masya Allah. Ada slogan, kita kesel banget sama orang kalau lagi puasa. Gua gak berani ngomongin sekarang, ntar abdu buka gua ngomongin. Ada rasa itu, nahan diri kita untuk tidak ngomongin orang dan lagi puasa. Teman ngerumpi, jangan sekarang di puasa, ntar habis taraweh. Masya Allah, ada rasa nahan diri untuk ngomongin orang. Kenapa? Karena puasa. Nah ini madrasah Ramadan, ayo kita lakonin lagi. Jangan sembarangan ngomongin orang. Bukan karena puasanya, karena Allah tahu kita. Madrasah Ramadan akan ada hasilnya bila kita jaga lisan kita. Allahu akbar walillahil hamd. Apalagi mengendalikan marah. Masya Allah. Rasa emosi kita muncul. Iya, lagi puasa. Di jalan macet, klakson sana sini pengen ngomel. Iya, lagi puasa. Kita tahan marah kita kan lagi puasa. Mudah-mudahan kita pun bisa nahan amarah kita pada Ramadan. Ya, jangan sampai puasanya bagus, habis Syawal mulai lagi ngomongnya macam-macam. Jangan. Maka ini madrasah Ramadan, ayo tahan marah kita. Allahu akbar walillahil hamd. Apalagi kebersamaan. Tadi yang Habib sampaikan, bersama tarawih. Ada kebersamaan takjil buka puasa. Ada mungkin kebersamaan sahur bersama mungkin di akhir Ramadan. Banyak kebersamaan. Ayo munculin lagi. Cari penting bagaimana nih kita membuat masjid ini menjadi orang-orang sukses. Karena masjidlah rumah Allah. Kita ingin sukses, ayo dekati Allah dengan bersama-sama ke masjid. Dan terakhir nanti setelah ini kita akan bersalaman-salaman. Kenapa sih Ustaz? Kan saya udah ngaji, udah puasa, udah taraweh, udah macam-macam, sudah sedekah. Kenapa masih bisa untuk kita bersalaman lagi? Karena kita bagus hubungan kepada Allah, belum tentu bagus hubungan kepada manusia. Duribat alaihimul lillah aynama zukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Bulan puasa kita lakoni hubungan kepada Allah
lewat puasanya, lewat tarawehnya, lewat baca Qur'annya, lewat sedekahnya. Tapi jangan lupa wahablum minan nas, hubungan juga baik kepada manusia. Jangan sampai amal baik amal tetangga rempong, amal saudara enggak akur. Jangan sampai. Maka setelah ini kita bagus sama Allah, maka perbaiki juga hubungan sama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Turunkan ego kita, turunkan takabur kita, turunkan sombong kita. Seperti apa filosofinya? Tak kala kita sujud sama kepala dengan dengkul kita, nggak ada harganya kepala kita. Maka kita tundukkan kepala kita, minta maaf duluan nggak apa-apa. Yang tua, yang muda nggak apa-apa. Tunjukkan bahwa kita akan bagus bila menyambung hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, selain menyambung hubungan kepada yang masih hidup, jangan lupa sambunglah hubungan kepada yang mati. Ziarahi kubur orang tua kita, saudara kita yang selama ini mendidik kita, merawat kita, mengasihi kita. Maka kunjungin, ziarahi kuburnya, bacakan doa kepada mereka untuk menyambung hubungan kepada yang sudah mati, yang sudah wafat. Mudah-mudahan kita digolong orang yang minal aidin wal faizin wal makbulin, orang yang kembali kepada fitrah, orang yang beruntung, orang yang beruntung telah mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin.